Baik, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Wayan Budi. Saya di sini sebagai guru IPA. Saya mengajar kurang lebih dari tahun 2014 sampai tahun 2023 ini, nanti kurang lebih sekitar 9 tahun. Di sini saya akan melakukan refleksi Bapak Ibu terkait dengan hasil pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan evaluasinya, di mana saya akan bicara terkait dengan perubahan kekurangan yang saya miliki dalam proses pembelajaran, serta bagaimana nantinya kelemahan yang saya miliki itu dapat saya tanggulangi. Bicara dari kelebihan atau kekurangan yang saya miliki Bapak Ibu, dari hasil evaluasi yang dilakukan, di mana ada beberapa kekuatan yang saya miliki. Yang pertama adalah saya menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang bisa saya lakukan, baik menggunakan media teknologi informasi maupun media-media pembelajaran seperti memanfaatkan lingkungan sekolah. Karena kebetulan untuk pembelajaran IPA itu cakupannya sangat luas dan banyak sekali manfaat media-media yang bisa saya manfaatkan. Di mana sering sekali saya mengajak anak-anak untuk melakukan pembelajaran di lingkungan sekolah seperti mengamati tumbuh-tumbuhan. Kemudian saya juga memanfaatkan fokus untuk pembelajaran yang sifatnya abstrak seperti pembelahan sel, kemudian praktikum-praktikum sederhana yang biasa saya lakukan di dalam laboratorium IPA. Kemudian saya juga sering mengajak anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, di mana anak-anak tidak bosan berada di dalam kelas, sehingga saya ajak keluar ke lingkungan sekolah, di mana menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang saya laksanakan. Akan tetapi ada beberapa kekurangan atau kelemahan yang saya miliki, di mana yang pertama adalah terkait dengan pengorganisasian kelas. Biasanya kalau sudah melibatkan anak-anak, kemudian diajak keluar lingkungan kelas, kadang di situ banyak sekali hal-hal yang miss dalam pembelajaran kadang. Ada anak-anak yang hanya maunya main-main di dalam luar kelas, sehingga tidak terorganisir dengan baik. Dua, kadang manajemen waktu. Karena kita sudah menyusun rencana pembelajaran yang matang, tetapi satu dan lain hal ternyata ada yang tidak tercapai, sehingga manajemen waktu yang masih menjadi kelemahan saya. Kemudian ada refleksi, kadang ini yang tertinggal. Padahal ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan kelemahan-kelemahan ini ada beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kelemahannya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana saya mengoptimalkan proses pembelajaran, sehingga pada saat di lingkungan kelas harusnya dibuat kesepakatan terlebih dahulu bahwa apa-apa saja yang harus saya lakukan, sehingga terorganisir dengan baik pembelajarannya. Kemudian untuk refleksi, sebenarnya yang bisa saya lakukan kalau waktu tidak cukup di dalam pembelajaran, saya bisa memanfaatkan misalnya Google Form, sehingga anak-anak bisa melakukan refleksi di luar pembelajaran atau di rumahnya, sehingga kita tahu apa yang pembelajaran yang sudah kita lakukan dan apa yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran, sehingga dapat diperbaiki ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari untuk evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Salih Batika. Saya mengajar, kalau honornya itu mulai dari 2014, kemudian P3K dimulai tahun 2022, sudah masuk ke SMP 1 Lumar. Nah, selama saya mengajar mungkin kelebihannya sudah bisa sih menggunakan IT, cuma kadang ya karena waktu, saya pikirnya waktu, jadi jarang menggunakan IT, tapi bisa. Dan beberapa alat di lab juga saya bisa gunakan. Kemarin kami juga percobaan menggunakan mikroskop, itu sudah mulai dicoba, dan nanti di hari Kamis itu akan dipraktekkan kembali anak-anak yang sudah saya dicoba kemarin. Kemudian mungkin kekurangannya lebih banyak, terutama ya waktu pertama pasti. Kemudian mungkin tidak sesuai dengan FPP yang kita bawa. Kadang tuh meleset, kita maunya seperti ini, di lapangannya beda. Apalagi kalau kita bawa ya sama dengan poin teman tadi. Kita kalau
kalau IPA lebih banyak ke lingkungan, lebih enak ngajarnya di lingkungan. Jadi anak itu praktek langsung, apalagi tentang tumbuhan itu enaknya di lingkungan. Jadi mereka langsung observasi sendiri di lingkungan seperti apa. Nah, kendalanya yaitu nanti kita suruh di mana, dia larinya kemana. Nah, itu yang masih sulit untuk saya pahami lah, masih kurang ke saya, masih banyak kurangnya di situ. Nah, mungkin cara yang akan saya lakukan lebih banyak belajar untuk bagaimana memanajemen waktu, itu yang paling penting. Kemudian mengembangkan lagi bagaimana sih mengembangkan IT-nya lagi atau alat-alat pendukungnya lagi, itu yang akan saya lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Bagaimana sarannya? Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan saya Ibu Yeda, mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Bapak Ibu, saya sebenarnya sudah cukup lama mengajar di sini. Bahkan sampai saat ini guru bahasa Indonesia sampai sekarang ini baru saya sendiri. Sudah sekian lama saya sebenarnya ingin menampilkan sosok seorang guru yang baru dan bisa membantu saya. Tapi ya apa boleh buat, karena memang mungkin kondisinya yang masih belum memungkinkan. Jadi sampai saat ini saya masih sendiri mengampu bidang studi bahasa Indonesia semenjak saya pindah ke sekolah ini. Bapak Ibu, dalam menyampaikan materi bahasa Indonesia, sebenarnya materi bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu sulit bagi kita, apalagi bahasa Indonesia ini adalah bahasa kita sendiri, beda dengan bahasa Inggris, karena itu memang bahasa asing, bukan bahasa kita sendiri. Namun di dalam penyampaiannya bilang gampang, sebenarnya juga kendalanya bilang sulit, sebenarnya enggak juga, tergantung bagaimana kita menyikapi dan menghadapi anak-anak. Di dalam saya menghadapi anak-anak, di dalam menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia, pertama yang saya lakukan adalah mengawasi, mengontrol anak-anak dulu, kesiapan anak-anak. Anak-anak sudah siap atau belum menerima materi pelajaran bahasa Indonesia. Kalau belum siap, saya kondisikan kalau mereka siap, baru saya mulai. Supaya menarik, supaya anak-anak itu apa istilahnya semangat. Sebelum menyampaikan materi, biasanya saya itu menyampaikan tujuan terlebih dahulu. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, materi yang akan disampaikan hari ini, maksudnya apa, supaya anak-anak itu terarah. Jadi sudah tahu tujuannya apa yang ingin dicapai oleh anak-anak. Nah, setelah menyampaikan tujuan, kemudian barulah saya menyampaikan materi. Materi yang saya gunakan di sini sumbernya tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah buku paket. Karena apa? Karena semua siswa saya yakin punya buku paket, karena memang sekolah sudah menyediakan buku paket bahasa Indonesia. Kemudian selain buku paket, saya juga sesekali menggunakan teknologi, walaupun enggak secara terus-menerus. Sesekali kalau misalnya ada materi yang memang memerlukan seperti video atau apa begitu, memang saya mau tidak mau menggunakan media. Nah, ini maksudnya adalah supaya anak-anak tertarik, supaya anak-anak semangat. Selain menggunakan media elektronik fokus, saya juga sesekali menggunakan sumber lain, buku pegangan saya sendiri. Ini maksudnya adalah untuk menambah
selain dari materi yang saya sampaikan, jadi anak-anak juga punya wawasan, punya pengetahuan di juga yang lain. Itu di dalam penyampaian materi. Jadi di dalam mengajar, saya itu menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian saya berikan umpan balik ke siswa. Saya lihat, saya tanya siapa yang jelas, siapa yang belum jelas, siapa yang paham, belum paham. Kalau yang belum paham, saya dekati, saya saya bimbing sampai mereka paham. Nah, setelah itu, kemudian saya tidak hanya menyampaikan materi saja. Setelah materi saya sampaikan, saya ukur, kemudian saya adakan evaluasi. Buat latihan, baru mereka mengerjakan tugas. Nah, saya keliling kelas, saya lihat anak-anak mengerjakan tugas. Yang belum paham, saya bimbing, Nah, setelah itu, setelah mereka mengerjakan tugas, kemudian tugas itu langsung saya nilai. Langsung saya nilai, kemudian yang nilainya ini di bawah KKM, ini saya sendirikan nilainya, yang di atas KKM saya sendirikan. Ini apa maksudnya? Supaya mereka itu merasa atau tahu kalau saya ini masih belum memuaskan nilainya. Jadi anak-anak yang di atas KKM ini langsung saya bagikan, mereka tahu nilainya di atas standar. Kemudian yang ini yang di bawah standar, saya bagikan belakangan. Setelah itu saya berikan penjelasan, berikan semangat supaya anak ini betul dia lagi dalam belajar. Seperti itu. Namun di dalam mengajar saya juga mempunyai kendala yang saya hadapi. Kadang-kadang siswa itu memang ya namanya siswa itu kan macam-macam ya, ada yang hobi, ada yang tidak hobi, ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Nah, ini yang ada kadang-kadang siswa itu yang merasa malas memang untuk mempelajari pelajaran bahasa Indonesia, tidak senang. Nah, ini yang menjadi kendala saya. Ini bagaimana saya harus menanamkan rasa suka untuk mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini kendalanya teman-teman. Namun saya tidak berputus asa. Saya berikan bayangan, berikan dukungan supaya anak itu bisa mencintai, bisa senang pelajaran bahasa Indonesia. Dari yang sulit, saya ajarkan materi yang tidak terlalu sulit. Jadi supaya anak-anak itu bisa menerima pelajaran bahasa Indonesia. Jadi itu saja mungkin yang menjadi kendala. Kalau samping ini juga mungkin kendala ini IT. Kadang-kadang alat kita ini terbatas. Jadi tidak semua guru bisa menggunakan alat ini. Belum lagi mungkin kendalanya itu kita harus punya waktu untuk mempersiapkan alat-alat ini tidak sebentar. Karena memang kita masih belum sekolah masih belum bisa menyediakan alat-alat seperti sekolah-sekolah dan jadi inilah yang menjadi kendala. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Dan berikutnya saya mohon maaf, saya mohon koreksinya dari teman-teman semua. Jadi sekian, terima kasih, selamat siang. Ya. Terima kasih.